Recording in progress. Baik, kita lanjutkan lagi ya ke materi yang selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu materi ya. Jadi kan kemarin harusnya hari ini kita bahas soal ya, ternyata saya salah upload soal ya kemarin. Jadi soalnya itu adalah untuk materi yang hari ini ya, materi tentang literasi pembentukan kompleks ya. Jadi soalnya silahkan nanti dikerjakan, nanti dikumpulkannya di pertemuan setelah Lebaran saja ya. Jadi nanti ada beberapa contoh soal. Nah, soalnya ini mirip-mirip dengan soal yang saya berikan di minggu lalu gitu ya. Ini nanti dikumpulkannya setelah Idul Fitri saja. Nah, jadi kita akan lanjut dulu ya materi yang terakhir ya. Jadi untuk materi setelah UTS ini ada 3 materi ya yang akan diujiankan nanti di UAS. Berarti yang pertama mengenai kesetimbangan reaksi redoks ya, kemudian potensiometri dan elektrokimia ya di minggu kemarin. Nah, nanti terakhir hari ini mengenai titrasi pembentukan kompleks. Nah, ini definisi senyawa kompleks ya, artinya kompleks itu adalah kompleks dengan logam gitu ya. Jadi bukan kompleks dua senyawa membentuk satu produk, tapi ini kompleksnya yang satu adalah senyawa gitu ya, yang satu ini adalah logam gitu ya, di mana nanti logamnya tersebut terletak di tengah-tengah si senyawanya. Nah jadi ini ada apa? Ada 2 jenis ya. Kalau kemarin kan sama-sama senyawa ya membentuk produk. Kalau ini yang satu adalah senyawa ya, kita sebut sebagai istilahnya ligan ya kalau di sini ya. Ligan ini adalah bukan logam. Nah ini perannya adalah untuk pengikat si logamnya gitu ya. Pengikat si logamnya atau kita sebut sebagai donor elektron ya, pemberi elektron kemana? Ke si logamnya gitu ya. Nah yang kedua ada ion logamnya, ini yang terletak di tengah-tengahnya ya. Ini berperan sebagai penerima elektron ya atau akseptor gitu ya. Jadi kalau tadi si senyawanya bertindak sebagai pemberi elektron, nah diberikannya ke siapa? Diberikannya ke si logamnya ya, yang terletak tepat di tengah-tengah si senyawa gitu ya, si ligan. Nanti untuk lebih jelasnya di slide selanjutnya ada gambarnya gitu ya, bagaimana logamnya itu letaknya di mana, kemudian si ligannya atau senyawanya itu letaknya di mana. Nah, keduanya ini akan membentuk ikatan gitu ya antara si ligan dan si logam, mereka itu saling berikatan dan membentuk ikatan kovalen ya, berarti ikatan yang kuat ya. Kenapa harus kuat? Ya karena kan logamnya tidak boleh lepas gitu ya, tidak boleh terlepas dari si ligannya gitu ya. Nah, ligannya ini bersifat sebagai pembawa nantinya gitu ya, pembawa si logam, karena logam itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, tidak bisa bereaksi sendiri sehingga harus diikat. Nah, diikatnya oleh apa? Oleh ligan ya atau senyawa. Oke. Nah, ini tadi ya ion kompleks, berarti ion atau logam yang dikelilingi oleh ligan. Nah, ligannya sendiri ada ligan yang membentuk kompleks dengan logam itu tergantung dari muatan si logamnya ya. Jadi ini ada beberapa kategori ya, beberapa jenis. Kalau yang pertama ini ada yang koordinatnya 6. Nah, artinya koordinatnya 6 di sini berarti si ligannya jumlahnya ada 6 ya. Nah, kalau dari yang pertama ya ini yang koordinat 6, ini CO ini si logamnya gitu ya. CO ini bertindak sebagai logam. Nah, H2O-nya ini sebagai ligan ya. Jumlahnya ada 6. Kemudian Ni NH3 ini pun sama, Ni-nya adalah logam ya, nikel. Kemudian si ligannya ini adalah NH3 ya. Nah, ini juga jumlahnya ada 6. Itu kalau yang koordinat 6 ya, berarti atomnya logamnya 1, ligan yang mengelilinginya ada 6 gitu ya. Kemudian yang kedua yang koordinat 4 gitu ya. Kalau koordinat 4 ya berarti si ligannya ada 4 ya. Ini yang pertama ada logam kobalt ya, dikelilingi oleh ligan, ligannya adalah Cl4 gitu ya. Cl ya. Cl ada 4. Kemudian yang kedua ini Cu ya atau tembaga. Ini bertindak sebagai logam. Kemudian NH3-nya ini bertindak sebagai
ligan itu ya. Sama, ini pun ada 4 ya karena tadi koordinatnya 4. Kemudian yang terakhir yang koordinatnya ada 2 ya, koordinat 2 ini contohnya logamnya Ag ya. Logamnya Ag, ligannya NH3 ya, jumlahnya 2. Ya, jadi ada yang koordinat 6, 4 dan 2 ya, tapi si logamnya itu hanya 1 gitu ya. Yang membedakannya hanya ligan yang berada di sekelilingnya saja. Oke, kemudian nah ini gambarnya seperti ini ya. Jadi si logamnya itu dilambangkan dengan M ya, ada di tengah-tengah. Nah, si ligan yang mengikatnya itu ada yang di sekelilingnya ya, yang garis putus-putus berwarna merah. Ya, jadi ligan ini, nah ini pengertian ligan ya. Jadi ligan ini merupakan ion ya, bisa ion, bisa molekul. Fungsinya sebagai donor elektron, memberikan elektron kepada si logam ya. Nah, ligan ini karena tadi memberikan elektron ya pasti memiliki elektron bebas yang berpasangan ya. Nah, yang kemudian elektron tadi nanti didonorkan atau diberikan ke si logam ya sehingga membentuk ikatan kovalen. Nah, contoh dari ligan ada H2O ya, air, ada NH3 ya, ada ion klorida ya, ada ion sianida ya. Ini contoh ligan. Nah, ternyata ada satu ligan yang paling banyak dikenal ya, sering banyak digunakan pada saat kalian titrasi kompleksometri kalau pernah ya, yaitu ETA ya. ETA ini adalah etilen diamin tetraasetat ya, natrium edetat ya. Biasanya kalau kalian gunakan di laboratorium ya, titrasi kompleksometri. Jadi ini ligan ya. Ligan itu senyawa yang mengikat tadi, yang mengikat logam ya, ada di sekeliling si logamnya. Oke. Kemudian ini ada ligan unidentat atau ligan monodentat ya. Ada 2 kategori ya, ada yang unidentat dan ada yang polidentat ya. Nah, yang pertama yang unidentat ya, uni atau mono berarti 1 ya. Jadi apa yang dimaksud dengan 1? Nah, berarti si ligan ini hanya mempunyai 1 pasangan elektron gitu ya, untuk membentuk ikatan kovalen dengan logam. Ya, kenapa uni? Ya karena hanya punya 1 pasang elektron bebas yang akan didonorkan ke si logam. Ya. Nah, contohnya tadi ada NH3 ya. Jadi kalau N itu ternyata tangannya memang 3 ya kalau N ya. Jadi kalau kita gambarkan atom nitrogen, pasti tangannya ada 3 ya. Nah, tapi ada lebih 1 ternyata ya di sini. Ada lebih 1 ikatan lagi atau 1 pasang elektron bebas lagi ya. Nah, elektron bebas inilah yang akan berikatan dengan si logam gitu ya. Kalau yang 3 ini dia berikatannya dengan hidrogen ya karena NH3 ya. Berarti di sini hidrogen. Ya, di sini hidrogen. Di sini pun hidrogen gitu ya. Nah, ini ya NH3. Nah, ternyata ada pasangan elektron bebas di sebelah sini ya. Nah, inilah nanti yang akan mendonorkan gitu ya, yang akan didonorkan ke si logamnya ya. Oke. Itu kalau yang uni ya, unidentat ya karena ada 1 kan cuma ada 1 tadi ya, cuma ada 1 pasang. Ini ya. Berarti ligan unidentat atau monodentat. Nah, kemudian yang kedua polidentat. Oh, kalau poli berarti lebih dari 1 tadi, lebih dari 1 pasang elektron ya. Yang akan berikatan kuat atau berikatan kovalen dengan ion logam. Nah, tentu saja yang polidentat ini akan lebih kuat gitu ya, akan lebih kuat dibandingkan dengan yang unidentat. Ya, karena apa? Karena tadi ya kalau unidentat hanya 1 pasang saja yang mampu dia donorkan, hanya 1 ikatan kovalen yang mampu dia ikat dengan si logam. Nah, kalau polidentat ini akan lebih banyak lagi ya pasangan elektron bebasnya, lebih banyak lagi elektron yang bisa didonorkan dan lebih banyak lagi gitu ya ikatan gitu ya, ikatan yang mampu dibentuk ya, ikatan kovalen yang mampu dibentuk terhadap si logam ya. Nah, contohnya apa kalau yang polidentat? Nah, contohnya yang tadi ya, ETA ya atau etilen diamin ya, NH2, CH2, CH2, NH2 ya. Etilen diamin tetraasetat. Nah, karena apa? Karena si ETA ini memiliki 2 pasang elektron bebas gitu ya, sehingga akan menghasilkan 2 ikatan. Ya, 2 ikatan kovalen dengan si ion logam ya. Jadi bedanya hanya tadi ya, kalau mono itu 1 pasang, nah kalau polidentat ini pasangan elektronnya lebih dari 1. Nah, kemudian ada istilah kelon ya atau chelating agent ya.
ternyata saat kita ingin mengkomplekskan tadi ya si ligan dengan si logam, kita butuh yang namanya reaksi untuk membentuk kompleks ya, chelating agent ya. Nah, biasanya di titrasi kompleksometri si chelating agent ini banyak digunakan secara kuantitatif ya sebagai pentiter itu ya. Makanya kalau di titrasi kompleksometri ini lebih banyak ada dua pilihan sebenarnya ya, ada titrasi langsung atau titrasi kembali gitu ya. Tentu saja kan sangat sulit ya untuk mengomplekskan antara si logam dan si ligan ya. Jadi biasanya titrasinya secara bertahap gitu ya atau menggunakan titrasi kembali. Nah, ini fungsi chelating agent tadi ya sebagai pentiter. Nah, kenapa digunakan sebagai pentiter gitu ya? Karena chelating agent ini dia mudah larut di dalam air. Kalau mudah larut di dalam air, apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi tentu saja dia akan lebih mudah itu atau lebih stabil saat membentuk kompleks dengan ion logam. Ya. Nah, ketika tadi berikatan membantu pengikatan antara ligan dan logam, chelating agent ini akan membentuk cincin. Ya, kita namakan sebagai cincin helat ya. Itu cincin heterosiklik ya, yang terbentuk ya karena adanya interaksi tadi ya logam dengan ligan polidentat ya, sehingga akan membentuk senyawa kompleks yang kita namakan senyawa kelat ya. Nah, sedangkan tadi ligan yang membentuk kompleks larut di dalam air kita namakan sequestering agent ya, contohnya ETA ya. Jadi si ligan polidentat contohnya ETA itu adalah sequestering agent ya. Logam adalah pengkompleksnya. Nah, kemudian untuk membantu pengkompleksan antara ligan dan logam ini dibantu dengan tadi chelating agent ya. Jadi ada banyak istilah ya. Jadi jangan harus diingat ya. Chelating agent yang membentuk kompleks gitu ya. Sequestering agent berarti ligan yang mudah larut dalam air ya. Kemudian ada istilah ligan tadi ya. Ligan adalah senyawa yang akan membentuk kompleks atau mengikat logam gitu ya. Oke. Nah, ini ETA ya, strukturnya seperti ini tadi ya, sama seperti gambar di awal tadi. Jadi etilen diamin tetraasetat ya. Etilen diamin ya, berarti aminnya ada 2, tetraasetat ya, berarti tetraasetatnya ada 4 ya. Nah, ETA ini tadi ya disebut sebagai sequestering agent ya karena mudah larut dalam air dan stabil ketika berikatan dengan ion logam ya. Nah, ETA ini membentuk kompleks dengan ion logam 1:1 ya. Nah, ETA ini merupakan ligan heksadentat ya, heksadentat karena apa? Karena memiliki lebih dari 1 pasang elektron ya, dia punya 6 ya. Punya 6 pasangan elektron bebas ya, jadi bisa mengikat 6 gitu ya. Jadi ada 6 ikatan ya, kalau kalian lihat tiga putus-putusnya ada 6 ya. Berarti akan membentuk 6 ikatan kovalen ya. Jadi akan ada 6 elektron yang didonorkan ke si logam. Nah, dari 6 ini yang 2 adalah gugus amino ya, diamin tadi ya namanya kan etilen diamin ya karena ada 2 ya, 2 jumlahnya ada 2 nitrogen ya. Kemudian ada tetraasetat gitu ya. 4 gugus karboksilat ya. 4 gugus karboksilat ya, ini yang ini ya. Ya, oleh karena itu tadi namanya etilen diamin tetraasetat ya karena ada 2 gugus amino dan 4 gugus karboksilat. Ya, nah ETA ini tadi ya seperti yang setelah saya jelaskan di awal, ini paling banyak digunakan pada saat titrasi kompleksometri ya atau titrasi pembentukan kompleks ya. Nah, ini digunakan pada saat misal kalian ingin mengamati kadar logam di dalam sampel. Nah, itu menggunakan kompleksometri ya. Karena nanti logamnya akan diikat dengan ligan gitu ya, akan diikat dengan ETA sehingga kita bisa mengetahui kadar logam ya yang ada di dalam sampel ya. Biasanya digunakannya untuk memanfaatkan pengamatan limbah ya, pengamatan limbah apakah mengandung logam berat atau tidak. Nah, itu salah satu pemanfaatannya menggunakan titrasi kompleksometri. Oke, nah ini etilen tadi ya, ini etilen ya, diamin ya, tetraasetat ya, ada 4 karboksilat. Oke. Nah, selain tadi ya dipengaruhi oleh adanya kelarutan menggunakan chelating agent tadi ya, helat. Nah, ternyata si ETA juga si kompleksometri juga ini pembentukan kompleks juga dipengaruhi oleh pH gitu ya. Jadi ETA ini tadinya merupakan asam lemah
ya, bentuk eta ini terprotonasi penuh ya. Jadi hepaprotik asam lemah ya, dengan beberapa nilai pKa. Jadi yang di sebelah kalian itu yang grafik pH gitu ya. Ini adalah nilai pKa-nya ya. Ini adalah diagram ladder ya. Diagram ladder ya, rentang pH pada eta ya. Nah, jadi karena tadi sifatnya asam, jadi titrasi pembentukan kompleks ini juga dipengaruhi oleh pH ya. Nah, ini kemudian ada istilah konstanta, ini prinsip reaksinya ya. Prinsip reaksinya tadi ya, penggabungan kompleks, berarti kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pembentukan kompleks ini yang dikomplekskan adalah logam dan ligan ya, dibantu dengan helating agent. Ya, ligannya berfungsi sebagai sequestering agent, kemudian dilarutkan dalam air. Nah, tapi ini perlu digarisbawahi, walaupun tadi ligannya larut dalam air ya, si eta itu mudah larut dalam air, nah tetapi tidak semua logam ini mampu larut dalam air ya. Ternyata ada pun beberapa logam yang memang tidak larut ya, atau sulit larut dalam air ya. Contohnya adalah Ni+ ya, dimetylglyoxim, ini akan membentuk endapan ya, endapannya berwarna merah. Nah, ini reaksi pembentukan kompleksnya ya. Jadi M itu adalah logam tadi yang di tengah-tengah tadi. Si L-nya ini adalah ligan ya. Ml ini adalah berarti ligan dan logam yang telah membentuk kompleks ya. Nah, jadi ion logam ini ketika kita menambahkan ligannya, apakah ligannya itu akan membentuk 6 koordinat, akan membentuk 4 koordinat, akan membentuk 2 koordinat. Nah, ini saat penambahan ligan yang satu dengan yang lainnya ini adalah secara bertahap gitu ya. Secara bertahapnya sampai kapan? Nah, sampai mencapai konstanta kesetimbangan ya, atau stoikiometri ya. Seperti yang kemarin ya, pertemuan sebelum UTS pernah saya jelaskan ya. Saat kalian misal ingin membuat satu buah kue gitu ya, satu buah kue tart gitu ya, membutuhkan 4 telur 6 terigu misalnya gitu ya, 4 telur 6 terigu. Tapi kalau salah satu komponennya kurang, pasti si kuenya tidak akan terbentuk gitu ya. Kemudian kalau misalnya kelebihan, telurnya kelebihan ataupun terigunya kelebihan, apa yang terjadi? Berarti ada istilah reaksi pembatas ya, reaksi sisa. Nah, ini pun sama ya, saat kita menambahkan ligan, kita perlu perhatikan ya, apakah kita butuh 6 ligan, butuh 4 ligan, atau ternyata hanya butuh 2 ligan. Nah, ini nanti kita akan bisa bisa prediksi ya dengan menggunakan titrasi gitu ya, dengan menggunakan pembentukan kompleks secara bertahap. Jadi dicoba dulu satu ligan dikomplekskan dengan logam. Kalau misalnya kurang stabil, tinggal kita tambahkan satu ligan lagi gitu ya, sampai dirasa ligan yang ditambahkan atau ligan yang dikomplekskan ke dalam si logam tersebut mencapai titik stabilitas ya, atau titik kesetimbangan. Nah, pada saat pembentukan tadi ya, konstanta kesetimbangan ya, saat si logam dan si ligannya sudah setimbang, ini kita kenal sebagai istilah konstanta pembentukan ya. Konstanta pembentukan atau konstanta stabilitas. Oke. Nah, ini kesetimbangan tadi ya, atau konstanta stabilitas atau kesetimbangan reaksi kompleksasi ya. Jadi kita hitung seperti ini ya, kalau rumus kesetimbangan kan ya sudah biasa ya, di awal saya jelaskan bahwa kesetimbangan adalah konstanta produk dibagi dengan konstanta reaktan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari reaksi di atas yang berwarna merah, ini M-nya ligan ya, ditambah logam menjadi kompleks logam dan ligannya. Berarti kalau kita hitung konstanta stabilitasnya, ya berarti tinggal kita bagi ya, konstanta produk, berarti produknya adalah ml ya, dibagi dengan konstanta reaktan ya, reaktannya adalah si logam dan si ligan ya. Maka kita nyatakan sebagai nilai Kf ya, Kf atau konstanta stabilitas kompleksasi ya, atau kesetimbangan kompleks. Nah, selain ada konstanta stabilitas ya, nah ini nilainya ya. Ini nilai dari konstanta stabilitas ya, ini nilai dari litium, natrium ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini logam yang paling tidak stabil gitu ya. Yang paling tidak stabil berarti yang paling kecil ya, berarti kalium ya, 0,8 ya. Sementara yang paling besar ya, paling stabil adalah kobalt ya. Nilainya adalah 41,4 ya, nilai Kf atau nilai konstanta kesetimbangannya ya. Berarti dia lebih
stabil gitu ya, kobalt dibandingkan dengan tadi misal kalium ya atau logam-logam lain. Oke, nah selain tadi ada konstanta stabilitas, nah berarti ada istilah lagi konstanta instabilitas ya atau konstanta disosiasi kompleks ya. Kalau instabil berarti ya kebalikannya gitu ya. Berarti rumusnya tinggal K instab ya atau konstanta instabilitas sama dengan 1 per K stab ya. 1 per konstanta stabilitas ya. Jadi kalau tadi sudah ketemu nilai konstanta stabilitasnya, ya misal nilai KF-nya sudah ketemu, ya kalau misal kalian mau cari nilai konstanta instabilitasnya tinggal 1 per KF ya atau 1 per konstanta stabilitas. Nah, ini ada persyaratan ya. Jadi suatu ion kompleks ini dinyatakan stabil apabila nilai KF tadi ya, nilai KF atau nilai konstanta stabilitasnya ini lebih dari 10 pangkat 8 ya. Oke, nah ini step by step ya atau tahapan pembentukan kompleks ya. Jadi reaksi ion logam ini dengan ligan unidentat ya. Tadi reaksinya seperti biasa ya. M plus L sama dengan ML, ini nilai K1-nya 10 pangkat 8. Kemudian kalau yang bidentat ini ML plus L ya. Berarti ligannya ada logamnya ada 2 gitu ya. Ligannya 2 ya. Ligannya 2 ya, ligan bidentat berarti ML2, nilai K2-nya 10 pangkat 6. Untuk yang tridentat berarti ligannya 3 gitu ya. Untuk yang tetradentat ligannya ada 4 ya. Jadi yang membedakan hanya tadi jumlah ligan ya. Ini disesuaikan lagi dengan yang tadi ya, yang telah dijelaskan di awal tentang koordinat ya, koordinat pembentukan kompleks. Nah, maka secara keseluruhan jika kita hitung ya dari unidentat, bidentat, tridentat, tetradentat, ini nilai K-nya atau nilai konstanta kesetimbangannya nilai KF-nya adalah 10 pangkat 20 ya. Jadi oleh karena itu lebih banyak ligan lebih baik ya karena lebih stabil. Oke, nah ini ya, ini soal yang mirip dengan soal yang setelah saya berikan ya di minggu lalu. Silahkan nanti dicoba dikerjakan ya. Jadi di sini ada soal hitung gitu ya, larutan yang telah disiapkan gitu ya dari pencampuran 100 mili 2M NH3 ya dengan 100 mili 1 kali 10 pangkat min 3M AgNO3 ya. Silahkan hitung konstanta kesetimbangannya ya dari Ag+, Ag NH3+, dan Ag NH3 2+ ya. Nah, ini nilai konstanta kesetimbangannya ya. Jadi untuk reaksi yang atas ini nilainya 2,1 kali 10 pangkat 3, kemudian untuk reaksi yang bawah ini 8,2 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini penyelesaiannya ya. Jadi ini tahapannya, tentukan dulu nilai Ag0 dan NH3 0 ya dalam campuran tersebut ya. Kemudian tentukan konsentrasinya ya tiap senyawa dalam reaksi kesetimbangan. Kemudian yang ketiga tentukan dahulu tadi ya yang AgNH32+ saat terjadi kesetimbangan. Kemudian yang terakhir tentukan Ag+ dan AgNH3+ setelah terjadi kesetimbangan. Oke, ini untuk yang pertama ya konsentrasi Ag dan NH3 ya sebelum terjadi. Tadi volume totalnya 100 ya. Karena tadi kan dicampur ya 100 mili AgNO3 dan 100 mili NH3 ya. Maka totalnya 200 mili. Kemudian molnya adalah 0,1 ya. Kemudian Ag+ yang diperoleh dari AgNO3 ya. Jadi AgNO3 kita urai menjadi Ag+ dan NO3-. Ya, maka mol Ag-nya tinggal 1/1 ya karena muatannya 1 dikali mol AgNO3 tadi molnya adalah 0,1 ya. Maka Ag plusnya 0,1 dibagi 200 ya jadi 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang NH3-nya tinggal 200 dibagi 200 mili ya maka 1 molar. Ini jadi Ag-nya 5 tadi ya 5 kali 10 pangkat min 4 untuk yang NH3-nya 1. Nah, kemudian yang kedua ini sama tadi ya. Oke. Nah, kemudian tadi menentukan Ag NH32+ setelah terjadinya kesetimbangan ya. Nah, ini kita hitung persamaan reaksi yang kemarin ya, di awal, saat bereaksi, dan pada setengah reaksi. Tadi 0,1 dari soal ini ya, 0,1 mol ya dari sini. Oke, kemudian yang 2NH3 tadi 200 ya. Saat bereaksi 0,2, maka pada saat setengah reaksi adalah 198,8. Kalau yang NH3 2+ ini 0,1 ya. Oke, maka mol AgNH32-nya 0,1 ya di setengah reaksi. Maka AgNO3-nya
0,1, AgNH3-nya ya 0,1 dibagi 200, 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang kedua mol NH3 198 ya dari sini. 198 kali 8 mol ya. Kemudian untuk penghitungan H3-nya berarti 198,8 dibagi 200 ya. Jadi 0,999 atau setara dengan 1 molar. Nah, kemudian yang terakhir ini menghitung kesetimbangannya ya. Oke, menentukan kesetimbangan ya. Nilai Ag NH3 dan Ag ya pada saat setimbang. Nah, ini kita masukkan ya dari yang reaksi yang tadi ya. Ini nilai K2-nya dari soal tadi ya 8,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian Ag NH3-nya dari tadi ya 5 kali 10 pangkat min 4. K2-nya tinggal dimasukkan dari soal ya. 8,2 kali 10 pangkat min 3, NH3-nya tadi 1 ya setelah dicari ya. Ini dari sini ya. 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Ag NH3 2 plusnya, NH3-nya 1. Oke, nah maka nilai Ag NH3 plusnya adalah 6,1 kali 10 pangkat min 8 molar. Nah, kemudian kita hitung yang K1-nya. Ya, K1-nya ini 2,1, ini sama ya. 6,1 ya, kemudian Ag plusnya 2,1 kali 10 pangkat min 3, NH3-nya tadi 1 ya. Maka nilainya ya yang K1 adalah 2,9 kali 10 pangkat min 11 molar. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat dilihat ya kesimpulannya bahwa tadi ya kan yang Ag NH3 2 plusnya 6,1 ya. Kemudian yang Ag plusnya 2,9. Nah, dari perhitungan ini kita simpulkan Ag NH3 2 plus tadi kan 6,1 ya, lebih besar dibandingkan dengan Ag NH3 plus dan lebih besar dari Ag plus. Ag plus tadi 2,9. Nah, maka kesimpulannya bahwa di dalam larutan Ag plus ini akan berada dalam bentuk Ag NH3 2 plus. Gitu ya. Jadi kalian hitung, kemudian nanti kalian bandingkan ya kesimpulan. Kalian simpulkan ya. Oke, itu soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua ya, ini pun hampir sama ya. Jadi yang dihitung konsentrasi Ag+, AgSO2 O3 dan AgSO2 O3 3-. Nah, ini campuran larutannya adalah 150 mili ya. AgNO3 ya dan 200 mili Na2 natrium tiosulfat ya, Na2S2O3. Nah, nilai K-nya itu sudah diketahui ya, nilai K1-nya 7,4, nilai K2-nya 3,9 ya. Tahapannya sama seperti tadi ya. Oke, tahapannya sama ya. Jadi kita hitung gitu ya, nilai Ag plusnya adalah diperoleh ini 4,29 ya. Ini dapat dari soal ya, tinggal dimasuk-masukkan. Kemudian untuk yang S2O3 2-nya 2,86 ya. Ini reaksinya tadi dari soal ya. Kemudian sama seperti tadi kita buat awal reaksi, pada saat bereaksi ya, dan pada saat setimbang ya. Nah, untuk yang pada awal reaksi untuk yang Ag plus tadi ya 4,29 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian untuk yang 2S2O3-nya ini nilainya 2,86 ya. Nah, di akhir untuk yang reaksi setimbang untuk Ag habis ya, bereaksi semua. Untuk yang 2S2O3-nya ini 2,86 dan untuk Ag S2O3 2-nya 4,29 kali 10 pangkat min 4. Oke. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita masukkan nilai K2-nya ya, tadi 4,29 dimasukkan ya. Ini yang kita cari ya, Ag S2O3 3- ya. Ini nilai 2,86 dari perhitungan yang sebelumnya. Maka diperoleh nilai Ag S2O3-nya adalah 3,8 ya. Ini untuk yang K2, kemudian untuk yang K1-nya diperoleh nilai Ag plusnya 1,8. Nah, ini bisa kita lihat sama kayak tadi ya, mirip-mirip. Jadi nilai Ag S2O3-nya yang 3,8 ini dia cenderung lebih besar ya dibandingkan dengan yang Ag plus ya. Ag plus hanya 1,8 ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Ag S2O3 2-nya ini lebih besar dibandingkan dengan Ag S2O3 dan lebih besar dibandingkan dengan Ag plus ya. Kan 3,8 ini ya, ini dengan 1,8 lebih besar yang 3,8 ya. Maka dapat disimpulkan sama seperti tadi ya. Maka di dalam larutan Ag plus ini akan berada dalam bentuk Ag S2O3 2-. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, kenapa dipengaruhi oleh pH gitu ya, hubungan antara kompleks eta dan pH gitu ya. Jadi kalau kita gunakan eta sebagai ligan ya. Jadi jika gitu ya, apabila H plusnya meningkat atau pH-nya turun gitu ya, pH-nya turun, maka dia tidak akan terbentuk kompleksnya gitu ya.
Nah, jadi butuhnya seperti apa? Ya, butuhnya berarti di pH yang tinggi gitu ya. Di pH yang tinggi sehingga tadi kompleksnya terbentuk. Nah, untuk meningkatkan pH, kita butuh buffer ya. Kita butuh buffer atau larutan dapar ini untuk mempertahankan pH ya agar pH-nya tetap tinggi ya. Karena tadi ya kalau rendah kan nggak terbentuk. Nah, ini tadi yang perlu digarisbawahi satu lagi, tadi ya selain kalian perlu logam, ligan untuk membentuk kompleks, kemudian butuh helating agent untuk membantu pembentukan kompleks ya. Kalian juga membutuhkan dapar ya. Jadi saat membentuk kompleks kalian tambahkan dapar ya atau buffer ini untuk mempertahankan pH ya agar pH-nya tidak turun ya agar kompleksnya terbentuk. Oke, nah ini gambarannya ya tadi ya. Jadi kita juga harus milih nih logam-logam yang memang stabil ya, pH-nya stabil, pH-nya tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau kalian ingin menggunakan atau ingin mengkomplekskan logam besi ya, logam Fe misalnya, kemudian ini ada raksa, ada gallium ya, Ga ya, gallium. Nah, ini kita plot ke bawah kalau kita lihat ini pH-nya rendah ya, pH-nya di 2 ya, sehingga kita perlu penambahan dapar ya. Nah, berbeda kalau kita ingin mengkomplekskan ini kalsium ya atau strontium atau magnesium ya, ini berada di pH yang tinggi ya, berarti dia akan cukup stabil ketika kita akan komplekskan dengan eta ya. Ya kalau lihat dari grafik ini ya. Jadi kalian perhatikan lagi saat ingin mengkomplekskan logam, kalian harus pilih memang logam-logam yang stabil ya ketika membentuk kompleks dengan ligan. Oke. Nah, ini komposisi fraksional ya kita lambangkan sebagai alfa ya. Nah, jadi eta yang kita komplekskan dengan si logam ini tidak semuanya membentuk kompleks ya, tetapi ada juga yang tidak membentuk ya, tidak mau terikat ya. Jadinya dia bebas gitu ya, bebas tidak terikat dengan logam. Ini kita kenal sebagai fraksi eta bebas ya. Kita tuliskan sebagai eta gini ya dalam kurung. Nah, si nilai eta ini rumusannya ya. Jadi alfa Y4 sama dengan Y4 min dibagi dengan C eta ya. Nah, ini untuk harga alfa Y4 min dari eta ya pada beberapa varian pH ya. Nah, kalau kita lihat semakin pH-nya tinggi ya dia angka alfanya semakin tinggi juga ya, semakin stabil. Sementara kalau kita lihat semakin pH-nya rendah, si nilai tadi ya komposisi fraksionalnya atau nilai alfanya dia tidak akan stabil ya. Oke, ini kita lewat ya. Ini hanya rumus ya, rumus untuk menghitung tadi ya hubungan antara si KF ya atau konstanta keseimbangan dengan pH. Oke. Nah, ini titrasi pembentukan kompleks, titrasi logam ya, titrasi logam dengan eta atau titrasi pembentukan kompleks tadi atau kompleksometri. Nah, ini rumusannya ya CD2 plus ditambah Y4 min menjadi CDY2 min ya dalam bentuk larutan. Jadi Y4 minnya ini adalah pemisalan ya untuk eta, maka konstantanya seperti ini ya. Maka nilai konstanta keseimbangannya tadi atau konstanta stabilitasnya CDY2 min dibagi hasil kali CD2 plus dikali Y4 min ya, sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 16. Nah, maka nilai KF-nya menjadi seperti ini ya, CD Y2 min dibagi dengan CD2 plus dikali alfa Y4 min C eta ya, dikurangi C eta. Ya, jadi ini nilai C eta ya. Oke. Nah, ini nilai KF ya, nilai KF pada nilai KF dari eta ya. Nilai KF dari eta pada beberapa pH larutannya. Oke, ini contoh soal ya. Contoh soal ini hitung gitu ya konsentrasi dari Ca2+ di dalam larutan CaY2- ya pada pH 10 dan pH 6 gitu ya. Nah, ini lebih stabil mana gitu ya. Kita ingin buktikan apakah di pH 10 atau di pH 6. Yang diketahui ini nilai alfanya di pH 10-nya 0,35 ya. Ini dari sini ya. 0,35. Untuk yang pH 6 ini nilai alfa Y4 minnya 2,2 ya dari sini ya. Jadi kita ingin bandingkan nih yang pH 6 dan pH 10. Oke, ini yang pertama kalian lakukan adalah nilai KF-nya kalian hitung dulu ya. Nilai KF-nya ya. Diketahui tadi ya CaY2 min-nya 0,1, KF-nya 4,9 ya. Ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya 0,35 dikali 4,9
Jadi 1,715 ya, ini untuk yang pH 10 ya, nilai KF untuk pH 10. Untuk KF yang pH 6 ini nilainya 1,078. Nah, kemudian kita buat reaksinya ya. Jadi C2+, Ca2+, ditambah Y4- menjadi CaY2- ya. Nah, pada saat awal bereaksi ini untuk yang Ca ini 0. Nah, ini untuk yang pada saat inisiasi dan kesetimbangan ini kita asumsikan sebagai nilai X ya. Nah, untuk yang CaY2- tadi 0,1 ya. Untuk inisiasinya kita tuliskan X lagi, untuk setimbangnya berarti 0,1 dikurangi X. Nah, kemudian kita hitung nih ya, nilai X-nya ya, pada saat pH-nya 6. Ya. Pada saat pH-nya 6, ini tadi ya 0,78 kali 10 pangkat min 6, sama dengan 0,1 per X kuadrat. Ya, dari sini ya, 0,1 X kuadrat. Ya, dari sini tadi ya, 0,1 X kuadrat. Maka nilai X-nya adalah 3,03 ya untuk Ca2+ pada pH 6. Nah, sementara untuk pada pH 10, nilai Ca2+-nya adalah 2,4 ya. Nah, kemudian kita simpulkan tadi ya. 3,03 dan 2,4 ya, tentu saja lebih besar yang 3,03 ya. Nah, dari sini kita simpulkan ya. Maka ini artinya Ca2+ ini ya komposisinya lebih banyak ya terdapat pada pH yang tinggi gitu ya, berarti pada pH pada pH yang tinggi ya, kompleks eta lebih stabil dibandingkan dengan yang pH rendah gitu ya. Maka yang pH yang 10 ya 10 ini lebih baik gitu ya dibandingkan dengan yang pH 6 ya. Oke, ini grafik ya, grafik dari titrasi menggunakan ETA ya, ini adalah titik ekivalennya ya pada saat terjadi pembentukan kompleks antara ligan dan logamnya. Oke, nah ini contoh soal yang kedua ya. Untuk contoh soal yang kedua, oke, soal yang kedua ini pun sama ya. Jadi ini yang dicampurkan adalah Mg2+ ya, logam Mg2+ dan eta ya, kemudian hitung. Nah, kalau ini adalah kalau tadi pH gitu ya. Kalau tadi pH 6 dan pH 10, kalau di sini yang dibandingkan adalah penambahan larutan buffernya, penambahan larutan eta ya. Penambahan etanya pada saat 5 mili ya, kemudian 50 mili dan 51 mili ya, dibandingkan ya, lebih bagus yang mana. Oke. Nah, ini yang pertama tentukan dulu titik ekivalennya ya. Tentukan dulu volume dari si etanya berapa. Ya, ini pakai rumus M1V1 M2V2 ya. Berarti M eta V eta ini sama dengan Mg2+ itu ya. Dan volume Mg2+ ya. V1-nya kita cari M1-nya 0,05 tadi ya dari soal. Kemudian untuk volume Mg2+-nya 50 mili dan untuk M dari Mg2+-nya adalah 0,05 ya. Maka nilai V1-nya sama ya. Berarti 50 mili ya. Jadi etanya 50 gitu ya, Mg2+-nya juga sama 50 mili. Oke. Nah, kemudian ini saat penambahan 5 mili ya. Tadi kan 5, 50, 51 ya. Ini yang 5 mili dulu. Yang 5 mili ini kita bikin reaksinya gitu ya, kita buat ya. Ini 2,5 di awal ya, Mg2+-nya tadi ya. Pada saat inisiasi berarti 0,25 ya, pada di akhir 2,25 milimol ya. Nah, maka Mg+ yang terbentuk pada saat penambahan 5 mili pada saat 50 mili ya, tinggal kita bagi saja ya. 2,5 gitu ya dibagi volume ya. Volumenya kan 50 mili ya, 50 mili ditambah dengan 5 mili ya. Jadi 55 mili ya. Maka hasilnya adalah 0,0409 mol. Nah, kemudian ini yang 50 mili ya, tadi 5 mili 50 mili. Kalau yang 50 mili tinggal kita bagi 100 ya. Kan di awal 50 ditambah 50 mili lagi ya. Jadi 100 mili. Nah, ini nilainya adalah 0,025 mol. Kemudian terakhir, ini nilai KF-nya ya. Kemudian kita hitung dulu nilai KF-nya ya. Nilai KF sama seperti tadi ya, 0,025 min X per X kuadrat. Ini diperoleh nilai KF-nya 1,16 kali 10 pangkat min 5 ya. Kemudian yang terakhir kita hitung pada saat 51 mili ya, tinggal 2,5 ya.
dibagi 101 mili ya, kan 50 ditambah 51 mili ya. Nah, maka hasilnya adalah 0,0248 mol ya. Oke, nah ini nilai KF-nya. KF-nya kita hitung lagi seperti tadi, ini diperoleh nilai 2,7 ya. Kemudian kita bandingkan tadi ya, ini nilai KF pada saat penambahan 50 mili tadi adalah 1,16 ya. Kemudian pada saat penambahan 51 mili 2,7 ya. Berarti lebih stabil gitu ya, yang penambahan 50 mili tadi ya. Yang 50 mili lebih stabil ya. Oke. Nah, kemudian ini metal ion beberapa teknik lain ya, beberapa teknik lain pada saat kalian ingin mengkomplekskan ya antara antara eta dan logam ya. Jadi ini ada 4 metode ya, ada metal ion indikator ya, ada merkuri elektroda yang menggunakan muatan potensial elektrokimia ya. Kemudian ada pH elektroda, terakhir ada ion selektif elektroda. Oke. Nah, ini adalah warna yang terbentuk gitu ya. Ini kalau menggunakan indikatornya EBT ya, atau Areochrome Black Tea ya. Ya, jadi kalau ikatannya terbentuk pasti akan terbentuk warna ya. Tapi kalau ikatannya antara si logam dan si ligan tidak terbentuk, ini larutannya akan berwarna bening ya, tidak akan berwarna. Oke, ini masih sama tadi ya, menggunakan EBT. Nah, ini adalah indikator lain ya pada saat kalian ingin melakukan kompleksometri ya, literasi pembentukan kompleks logam dan ligan ya. Ada kalmagin ya, ada Areochrome Black Tea ya, kemudian ada Murexit ya, ada Silenol Orange, ada Pyrocatechol Violet ya. Jadi kalau yang kalmagin dan EBT ini warnanya merah ya ketika si kompleksnya terbentuk ya. Kalau Murexit ini warnanya kuning ya. Kuning apabila logamnya ini ya CONI dan CU. Kalau merah kalau CA ini warnanya merah. Kemudian ada Silenol Orange dan Pyrocatechol Violet. Nah, ini pada saat pembentukan kompleks ini menjadi warna merah dan biru ya. Kalau Silenol merah, kalau Pyrocatechol dia warnanya biru. Oke. Nah, ini beberapa sama ya tadi ya, beberapa kompleksnya. Ini kalau ini dikaitkannya dengan pH gitu ya. Misal ini logam PB ya. Kalau PB ini rentang pH-nya 3 ya sampai 12 ya, sekitar 12. Kemudian ada misal Ni ya, nikel ini antara 3 mungkin ya. 3 sampai 12 juga ya, sama 12. Ya, ini rentang pH pada saat kalian ingin mengkomplekskan ya antara si ligan dan logam. Oke, ini hampir sama tadi ya, sama seperti tadi ya. Warna yang terbentuk ya, jadi warnanya awalnya bening, kemudian terakhir pada saat terkompleks dia akan berwarna. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal ya. Jadi titrasinya ada dua pilihan ya, bisa titrasi langsung ya atau direct titrations, atau bisa titrasi kembali ya atau back titrations. Ya, ada dua tahapan ya. Tentu saja titrasinya akan lebih lama ya dibandingkan titrasi biasa. Nah, ini nanti di akhir nilai KF ya atau nilai konstanta dari analit ini harus lebih besar ya dibandingkan dengan nilai KF pada saat terbentuk kompleks ya ligan dan logam. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk literasi pembentukan kompleks. Silakan ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum saya jelaskan mengenai tugas. Nah, kalau literasi pembentukan kompleks ini yang kalian wajib latih gitu ya. Perhitungannya adalah yang tadi ya. Perhitungannya yang ini ya. Yang ini tadi ya, pengaruh pembentukan kompleks ya, yang dikaitkan dengan nilai KF tadi ya. Ini ada di soal ya, soal yang minggu lalu, silakan nanti dikerjakan ya. Nanti terakhir mengumpulkannya berarti setelah Idul Fitri ya. Nanti saya akan tampilkan lagi link uploadnya ya di kuliah. Nah, kemudian saat libur Lebaran juga kalian bisa mulai mengerjakan yang untuk presentasi ya. Nah, sebentar. Untuk kelas A ini berapa orang? 21.
kayaknya Pak. 20, sekitar 20 ya. Sekitar 20-an, ini mungkin sama dengan kelas B ya, sekitar 20-an juga. Nah, mungkin kita akan bagi ke 4 kelompok aja ya. Jadi sama seperti kemarin sebelum UTS, dibagi menjadi 4 kelompok ya, kelompoknya sama saja ya. Kelompoknya disamakan. Nah, materinya nanti yang dicari ya, jurnal yang dicari adalah pemanfaatan gitu ya. Pemanfaatan dari 3 materi yang telah kita pelajari kemarin ya. Berarti terkait redox atau terkait potensiometri atau elektrokimia atau terkait dengan tadi tentang pembentukan kompleks ya, silahkan dibagi saja ya oleh ketua kelasnya ya. Jadi tugas kalian nanti cari jurnal ya, jurnalnya berkaitan dengan pemanfaatan 3 materi kemarin gitu ya, di bidang farmasi atau di bidang apapun juga boleh ya. Nah, kalian cari dulu jurnalnya. Setelah kalian dapat jurnal, silahkan share dulu di grup ya, supaya bisa saya koreksi dan supaya kelompok lain juga bisa tahu ya kalau jurnal tersebut telah digunakan atau belum gitu ya. Nah, setelah saya ACC baru nanti kalian silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silahkan bisa mulai dibuat ringkasan ya, ringkasan dalam bentuk PowerPoint ya, sama seperti kemarin ya. Dan nanti ada satu sesi ya, sesi kita akan presentasi ya, sama seperti kemarin. Jadi tugasnya itu ya, silahkan mulai dicicil saja gitu ya. Jadi kan nanti setelah libur Idul Fitri masih ada 3 pertemuan lagi ya. 3 pertemuannya kita isi dengan presentasi, kemudian dengan latihan soal ya yang kemarin saya berikan, kita bahas, kemudian yang terakhir kuis ya, kuis materi 3 materi yang kemarin. Ya. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan dulu ya mengenai tugas apabila belum jelas. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi silakan dicicil ya mengerjakan tugas yang perhitungan yang minggu kemarin, kemudian tugas yang kelompok. Ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya tentang literasi pembentukan kompleks ya. Sekian ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.